Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina 'idil fitri ba'da siyamir ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sahabat Arafah dimanapun berada. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul us walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih merasakan nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Arafah yang berbahagia. Tenggelamnya matahari kemarin sore, berpisahlah kita dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan pengampunan, bulan silaturahim, bulan yang agung dan mulia. Di sisi lain hati kita senang dan bahagia. Kesenangan dan kebahagiaan hati itu kita ungkapkan dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di tengah kesenangan dan kebahagiaan itu terbayanglah sosok orang-orang yang pernah berkesan dalam hidup kita. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu 9 bulan 10 hari. Kita berada di dalam kandungannya. Jika beliau ada pada saat ini, kita dapat mencium tangannya, kita dapat memeluk tubuhnya yang rapuh. Tetapi tidak semua mendapat keberkahan dan kebaikan itu. Banyak di antara mereka yang telah lama mendahului kita. Terbayang wajahnya di pelupuk mata, terbayang kerinduan yang sangat mendalam. Dialah laki-laki yang mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, menjadi
menjadi tulang punggung keluarga. Dikerahkannyalah seluruh tenaganya demi buah hati, belahan jiwa pasangan hidup. Jikalau saat ini ia masih ada, kita dapat mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh. Tetapi tidak semua mendapat keberkahan dan kebahagiaan itu. Banyak di antara mereka yang sudah meninggal dunia. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan melainkan doa. Allahumma ghafir lana junubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shogira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dan mendidik kami dari kami kecil. Ma'asyiral muslimin, sahabat Arafah yang berbahagia. Berdirinya kami di sini untuk memberikan tausiah dengan judul Hikmah Idul Fitri di balik musibah. Fitri berarti suci, bersih dari dosa, dari kesalahan, keburukan. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Berasal dari kata bahasa Arab fatoro yaftiru, yang artinya suci, bersih, atau berbuka puasa atau makan. Oleh sebab itu kita disunnahkan sebelum melaksanakan Idul Fitri, melaksanakan sholat Idul Fitri, makan dan minum secukupnya. Sahabat Arafah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imana wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min jambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasannya Idul Fitri adalah kembalinya kita dalam keadaan suci, bersih atau fitrah. Orang-orang mukmin atau orang-orang muslim yang telah lulus dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh akan diampuni seluruh dosa-dosanya, sehingga ia kembali suci, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah suatu tradisi yang setiap orang boleh ikut lebaran. Mau puasa atau tidak berpuasa, boleh ikut lebaran, tidak dilarang oleh petugas keamatan. Mau melaksanakan ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan, boleh ikut lebaran. Tetapi tidak berarti dapat merayakan Idul Fitri. Orang-orang yang merayakan Idul Fitri adalah orang-orang yang melaksanakan puasa dan melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan orang-orang yang telah bersih, suci dari segala dosa. Sahabat Arafah dimanapun berada, pada saat ini kita telah tertimpa musibah. Musibah adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami.
Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Dalam ayat di atas Allah menyimpulkan bahwasannya setiap peristiwa atau setiap musibah yang terjadi itu telah ditetapkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap musibah itu pasti ada makna yang tersembunyi. Di setiap musibah pasti ada makna yang tersembunyi. Wa malazatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kesusahan. Termasuk musibah yang melanda kita saat ini. Orang-orang yang lolos dari musibah adalah orang-orang yang beruntung, karena mereka sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dan mereka dapat memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Arafah yang berbahagia. Dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini, kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, amal soleh dan ibadah. Ibadah, zikir dan amal soleh inilah yang membuat hati kita tenang dan tentram. Zikir, ibadah, amal soleh inilah yang membuat hati kita tentram dan jiwa kita tenang. Ketentraman jiwa dan ketenangan hati inilah yang menjadi salah satu faktor membuat daya tahan tubuh kita kuat. Seseorang dan imun yang berada dalam diri kita berjalan dengan baik. Seseorang yang daya tahan tubuhnya kuat, bila terinfeksi virus, dia akan sembuh dengan sendirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Arafah dimanapun berada. Sebuah kisah seorang pedagang bakso keliling. Dan dia berwajah sedih ketika ditanya, kenapa mas sedih banget wajahnya? Iya, ini dagangan saya tidak laris. Kemudian ia pulang ke rumah berjalan kaki, lalu kehujanan. Dan besok paginya ia pun sakit pilek. Dan ketika ditanya, kenapa pilek mas? Iya, tadi malam kehujanan. Di waktu berikutnya dia berwajah bahagia, di wajah senang. Dan ketika ditanya, mas kenapa senang banget wajahnya? Ini dagangan bakso saya laris manis. Saya mendapat keuntungan besar. Saya membawa uang 5 juta. Saya membawa uang 5 juta untuk istri dan anak-anak saya. Kemudian ia pulang ke rumah dan kehujanan. Kenapa tidak sakit? Itulah kebahagiaan jiwa, ketenangan pikiran. Inilah yang menjauhkan kita dari penyakit. Oleh sebab itu, jangan terlalu cemas, jangan ada ketakutan yang berlebihan. Tetap jaga stabilitas diri kita dengan keimanan dan ketakwaan, serta senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus back to basic, kembali kepada fitrah manusia, yaitu makhluk keluarga yang senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dari ayat di atas kita sadar bahwasannya kehidupan rumah tangga kita saat ini tidak seperti kehidupan yang seharusnya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang kita damba-dambakan.
Selama ini kita disibukkan dengan bisnis kita, pekerjaan kita, teman-teman kita. Kita mengabaikan keluarga kita yang seharusnya menjadi prioritas utama. Dengan adanya virus COVID-19 ini, kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan mengarahkan mereka kepada siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Arafah dimanapun berada. Kembali ke Fitri, Idul Fitri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah engkau sempurnakan bilangan hari puasamu, dan hendaklah engkau agungkan nama Tuhanmu yang telah memberi hidayah kepadamu agar supaya kamu bersyukur. Dari ayat yang pendek ini ada 4 hal yang dapat kita kutip. Yang pertama, walitukmilul iddata, dan hendaklah engkau sempurnakan bilangan hari puasamu. Puasa 1 bulan penuh bisa 29 hari dan bisa 30 hari. Sempurnakan makna puasamu artinya sempurnakan puasa selama 1 bulan. Yang kedua, sempurnakan semangat puasamu. Walaupun Ramadan telah berakhir, puasa jangan berakhir. Mulut kita harus tetap berpuasa dari memfitnah dan bergibah. Tangan kita harus tetap berpuasa dari mengambil hak orang lain. Kaki kita harus tetap berpuasa dari melangkah ke tempat yang tidak baik. Perut kita harus tetap berpuasa dari kemasukan hal-hal atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Arafah dimanapun berada. Yang kedua adalah walitukabbirullaha, dan hendaklah engkau agungkan nama Tuhanmu dengan takbiran. Takbiran bisa sendiri atau berjamaah, bisa di rumah, di masjid dan di musola, di mana saja berada. Bung Tomo pernah berkata, jikalau tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu entah bagaimana saya menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit melawan penjajah. Dengan Allahu Akbar dikumandangkan, semangatlah seluruh putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit melawan penjajah. Tidak ada rasa takut bagi mereka, karena mereka meyakini tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat Arafah dimanapun berada. Kalimat tahlil itu ada kalimat la ilaha illallah wahda. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang selanjutnya sodaka wa'da, dan Allah Maha menepati janji. Apapun yang telah dijanjikan oleh Allah seperti surga dan neraka pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah orang-orang yang masuk ke dalam surga, dan merugilah orang-orang yang masuk ke dalam neraka, karena mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih dan menyakitkan setiap saat dan setiap waktu. Yang selanjutnya adalah wanasoro abdah, dan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang kita harapkan. Dengan adanya pertolongan Allah, makanya kita mudah melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena puasa adalah melawan musuh yang tidak nyata atau tidak nampak atau tidak kelihatan. Jika diibaratkan, puasa ini ibarat olahraga golf. Kalau
tinju, silat, karate, bola kaki, bola takraw, musuhnya kelihatan. Kalau golf siapa musuhnya? Itulah puasa, melawan musuh yang tidak nyata, tidak nampak dan kelihatan. Ini lebih sulit daripada mengangkat senjata dan mengorbankan harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa adalah mengendalikan nafsu, bukan menghilangkan nafsu. Manusia harus memiliki nafsu. Manusia tanpa nafsu berarti ia malaikat. Tetapi apabila manusia dikendalikan nafsu, ia lebih buas dari binatang. Ada sebuah ungkapan, sebuas-buasnya kerbau makanannya hanya rumput. Saya belum pernah dengar dan belum pernah lihat semakin buasnya kerbau makanannya roti. Tetapi jikalau manusia telah dikendalikan nafsu, makanannya tidak hanya roti saja, tidak hanya nasi saja. Makanannya semen, pasir, besi, gedung, jalan, jembatan. Minumannya solar, bensin, minyak, semua yang dapat dikorupsi. Itulah manusia yang telah dikendalikan nafsu. Oleh sebab itu kita harus kembali kepada fitrah diri kita sendiri. Manusia yang tidak dikendalikan nafsu. Kenapa? Karena manusia diciptakan fi ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Arafah yang berbahagia. Yang selanjutnya kita harus menjaga ibadah puasa kita dengan baik. Yang selanjutnya adalah alamah hadakum, yang telah memberi hidayah kepadamu. Hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yahdi mayyasha. Jika kita perhatikan sejarah bagaimana anak Nabi Nuh, Kan'an, istri Nabi Lut,